dari segi kesehatan ini ya, kepada bayi dapat bayi berapa yang mendapat ya BBLR. Terus yang kedua anemia pada si ibu. Iya anemia. Yang ketiga juga akan berdampak ke kanker serviksnya Pak. Dan yang keempat dia akan terjadi persalinan sulit Pak, karena panggul yang belum cukup matang untuk diproduksi. Ya itu yang ini ya. Tapi ketika Anda buat coba lihat di kerangka teori ini kurang dari 19 tahun, tapi di kerangka konsep ini kurang dari 20 tahun. Nah, yang mana yang benar ini? Kurang dari 20 tahun Pak. Nah, seharusnya yang pernikahan usia dini pada wanita kurang dari 20 tahun. Nah, jadi ini kalau 19 tahun kan udah bisa laki-laki, bisa wanita kan? Nah, jadi Anda buat misalnya pernikahan dini, usia dini wanita kurang dari 20 tahun. Nah, tapi di halaman 26 coba lihat. Jadi penelitian ini harus konsisten. Jangan sampai ketika Anda buat 20 kurang 20 ya 20 kan begitu. Kalau misalnya pas umurnya 20, ya tapi sudah termasuk pernikahan dini Pak. Sudah 20 tahun. Pas umurnya pada saat dia menikah itu 20 tahun. Tidak Pak. Tidak termasuk pernikahan dini. Nah, maka di sini harus dibuat kalau lihat ini kan kurang dari 20 tahun. Artinya kalau dia 20 tahun belum masuk kan ya. Udah masuk ya, udah lewat ya. Nah, udah masuk 20 tahun. Tapi kalau misalnya kurang 1 hari 20 tahun, maka dia masih kurang 20 tahun. Nah, kan gitu. Nah, di halaman 27 silakan, itu ada kurang dari 20 tahun. Tapi di halaman 26 kurang dari 19 tahun. Yang mana yang benar nih? 20 tahun. Ya, jadi tulis yang wanita ya. Nah, yang pria jadi wanita kurang dari yang disebut dengan pernikahan dini. Nah, jadi seolah-olah kan bisa saja nanti yang kurang dari 20 tahun itu bisa saja yang laki-laki gitu ya. Nah, juga di kuesioner ini kan ya halaman 88 ini kan kurang dari 20 tahun atau lebih dari 20 tahun kan gitu ya. Nah, ini ya penting nih untuk menentukan. Jadi wanita yang kurang dari 20 tahun. Karena ini kan lebih pada wanita ya. Nah, respondennya siapa nih? Suami istri atau suami istri? Ya. Saya uruskan. Jadi responden ini kan suami istri. Nah, jadi dua-duanya sebetulnya. Jadi di definisi operasionalnya sebenarnya kemarin ada dua. Kalau yang wanita itu kurang dari 20 tahun, yang laki-laki berapa? 25. Jadi ditambahkan sebetulnya karena dua-dua. Jadi kalau salah satu yang menikah ini tidak masuk. Jadi yang laki-laki misalnya kurang dari 25, istrinya bisa aja istrinya yang lebih kuat. Betul. Masuk juga di dalam pernikahan ini kalau begitu. Di DO-nya di ini di. Jadi mestinya ada wanita juga. Di variabel terikatnya nih. Ada pria juga. Jadi kurang dari 20 tahun pada wanita. Kurang dari 25 tahun pada. Harusnya di halaman 27 itu jelaskan. Jadi pria wanita itu kurang dari 20 tahun dan laki-laki kurang dari 25 tahun. Misalnya ada salah satu di antaranya yang tidak mencapai target usia, itu disebut dengan pernikahan dini. Nah, kalau ini kan tidak jelas nih. Jadi karena yang menikah ini kan pasti laki-laki dan perempuan. Tidak mungkin perempuan dua-duanya atau laki-laki dua-duanya kan. Ini pasti yang Anda teliti nih laki-laki dua-duanya atau perempuan dua-duanya nih. Wah, kan harus dibuat karena yang diliti itu laki-laki dan perempuan, tentu yang dibuat juga di ini laki-laki perempuan gitu ya. Laki perempuan kurang dari 20 tahun, laki-laki kurang dari 25 tahun. Nah, artinya kan mungkin saja istrinya 23 tahun, suaminya misalnya 19 tahun. Nah, di kampung Pak Ridwan ada yang ditebas tuh. Nah, sementara istrinya sudah 40 tahun, suaminya baru 19 tahun kan.
Nah, jadi kalau itu masuk pernikahan dini atau bukan? Kan? Nah, jadi di ini Anda buat dijelaskan di sini di metode di kerangka konsepnya. Itu ya. Ada nggak kasus begitu? Kan buktinya ada. Ya, jadi salah satu di antaranya kan ada, jadi itu pernikahan dini. Maka saya lihat pada saat pernikahan dini ini ya. Kemudian di kata pengantar ya. Di kata pengantar ini kan siapa saja orang yang berperan gitu di penelitian Anda ini. Halaman 12 Romawi. Nah. Kira-kira ada nggak yang tidak Anda masukkan di sini? Ada yang tidak Anda masukkan, tapi sangat berperan. Hah? Iya, kan Anda tahu pernikahan dini tidak pernikahan dini kan responden. Ya, ngapa enggak Anda cantumkan sini? Ini ada enggak kontribusi responden itu? Hah? Enggak ada. Hah? Anda dapat data ini gimana? Data primernya? Nah, justru ada responden lah, Anda dapat data penelitian kan begitu. Kalau enggak ada mereka, enggak mungkin Anda dapat data yang pernikahan dini dan tidak pernikahan dini kan? Nah, jadi mereka ini Anda masukkan di situ ya. Baik, kita lanjut ya. Lanjut di definisi operasionalnya, ikatan perkawinan yang dilakukan pasangan saat usia ikatan perkawinan yang sah mungkin kali. Kalau perkawinan misalnya di adat itu masuk nggak di sini? Itu tidak terdata, Pak. Oh, tidak data. Kan di kampung biasa banyak. Kan? Mereka tidak terdata, Pak. Tidak terdata. Tapi di definisi operasionalnya mesti Anda surat ikatan perkawinan yang dicatat atau tercatat itu kan. Diakui oleh negara gitu kan perkawinannya dia. Diakui kan, coba lihat halaman 29. Kalau lihat ikatan perkawinan dilakukan pasangan saat usia kurang dari 20 tahun. Nah, ini kan berarti ada yang menikah tapi ada perkawinan yang diakui oleh negara dan tidak kan, yang adat itu. Apakah Anda teliti juga di situ? Maka kalaupun Anda menyatakan ikatan perkawinan yang diakui oleh negara gitu kan, dengan usia perempuan kurang dari 20 tahun dan laki-laki kurang dari 25 tahun kan gitu. Di DO-nya ini yang mestinya Anda perbaiki ya. Jadi kalau ini kan enggak jelas nih. Jadi sehingga Anda buat kuesionernya kan berasal dari sini. Ikatan perkawinan yang sah diakui oleh negara dengan pasangan usia perempuan kurang dari 20 tahun dan laki-laki kurang dari 25 tahun kan gitu. Gitu. Nah ya, satu. Baik, saya tanyakan lagi nih. Banyak nih mau ditanya ya. Saya lihat tadi di PowerPoint itu antara hasil dan pembahasan itu tidak ada perbedaan ya. Anda mereduksi kembali
Jadi seharusnya di pembahasan itu hasil penelitiannya apa saja yang Anda temukan, mengapa ini berhubungan, kan begitu. Nah, tapi kalau misalnya Anda ini ada hubungannya p-value sekian, kan ngulang lagi tuh. Padahal di bab sebelumnya kan sudah ada kan. Iya, bivariatnya dihasilkan dah ada kan. Nah, kemudian Anda masukkan lagi di pembahasan. Nah, jadi seolah itu terus yang Anda sampaikan kan. Nah, ini kan mengulang terus. Nanti di kesimpulan kan juga sama kan ya. Nah, jadi 3 kali pengulangan dari hasil, dari pembahasan, dari kesimpulan kan. Ya kalau misalnya hasil dengan kesimpulan ya tidak apa-apa lah, itu memang kesimpulannya kan. Nah, tapi ketika di pembahasan ini tidak ditemukan mengapa itu berhubungan. Nah, misalnya gini ya. Di hasil itu contoh hubungan pengetahuan dan pernikahan dini di desa Darjaya ya, ada hubungannya kan. Nah, ini mengapa ada hubungannya, mengapa pengetahuan itu ada hubungannya dengan pernikahan dini? Nah ya silakan. Bahwa pengetahuan mempengaruhi kejadian pernikahan dini, dikarenakan pengetahuan adalah landasan untuk bertindak, sehingga setiap hal yang akan dilakukan akan selaras dengan pengetahuan yang dimiliki. Jika pengetahuan tentang usia pernikahan kurang, maka risiko terjadinya pernikahan ini akan meningkat. Nah, di mana di sini ada tuh? Ada di bab pembahasan yang dengan pernikahan dini di belakangnya Pak. Yang A paling dikit. Di atas hubungan pendidikan orang Hasil teori yang 28. Ya, berdasarkan hasil teori di atas bahwa pengetahuan mempengaruhi kejadian pernikahan dini karena pengetahuan adalah landasan untuk bertindak. Mungkin penempatannya ya, jadi ini ya kan hasilnya. Jadi dengan pengetahuan ya sehingga dia menjadi landasan. Kalau misalnya pernikahan dini kan risikonya kan tinggi tadi kan, terkait dengan psikologis, terkait dengan penyakit kan gitu ya, terkait dengan BBLR kan, terkait dengan anemia kan gitu, kanker serviks kan gitu ya. Nah ini pengetahuan itu yang mestinya disampaikan ketika seorang perempuan itu tidak mau melakukan pernikahan dini kan begitu, sehingga dia punya pengetahuan risiko akibat pernikahan dini, kejadiannya seperti yang disebutkan tadi kan begitu. Nah, tapi kalau misalnya Anda ya ini pengetahuan umum ya, jadi umum kalau pernikahan dini tidak baik kan begitu ya. Nah kan secara umum mereka tidak mengetahui bahwa risiko pernikahan dini itu risikonya tadi ya bisa saja pendarahan ya, bisa BBR, bisa stunting kan ya. Sebenarnya yang lebih dalam itu kan banyak gitu ya, bisa stunting, bisa timbulnya ketidakcerdasan anak kan gitu, akibat pernikahan dini ya. Nah ini yang harusnya disampaikan sehingga generasi muda itu tidak melakukan pernikahan dini kan begitu. Sekarang coba di hubungan pendidikan di terakhir ya. Ya, berdasarkan teori dasar latar belakang pendidikan nonton. Nah, ini udah ya. Ini yang sudah Anda jelaskan ya. Sama penelitian Anda. Baik, sekarang kita lihat di membaca tabel. Coba halaman didominasi. Itu kan dominasi itu seolah-olah kualitatif ya. Seharusnya kalaupun kuantitatif dia langsung saja angkanya. Misalnya coba umur pernikahan dini ya, halaman 53 menunjukkan bahwa distribusi frekuensi responden berdasarkan umur menikah. Jadi umur menikah, responden yang menikah pada usia langsung saja, tidak usah diasumsikan karena ini kan hasil. Nah, bukan di pembahasan. Jadi opini Anda itu tidak boleh masuk ke situ. Itu kan sudah Anda berikan opini. Nah, opini penulis. Seharusnya Anda masukkan saja apa yang adanya kan. Jadi menunjukkan bahwa distribusi frekuensi responden berdasarkan umur menikah, responden yang menikah pada usia kurang dan sama dengan 20 tahun sebanyak 89% kan gitu. Nah, kalau Anda tambahkan didominasi itu kan asumsi Anda sudah masuk di situ. Pendapat pribadi, opini sudah di situ. Nah, jadi apa yang Anda dapatkan data ini yang Anda jelaskan gitu ya.
Orang kan dah tahu ketika lihat bacanya kan persentase yang besar. Ya, walaupun tadi dikurang dari 20 tahun itu ada 15 responden di atas gitu kan, tapi membacanya kan lihat persentase yang besar ya. Itu udah betul bacanya ya. Cuma tadi ada asumsi peneliti situ sudah masuk. Nah, gitu ya. Nanti dihilangkan ya diskriminasi. Jadi tidak, kecuali di pembahasan silakan. Anda mau berkreasi kan gitu ya. Tapi itu juga berdasarkan hasil fakta-fakta yang ada tadi ya. Kalau di pembahasan itu yang Anda temukan ini asumsi. Nanti kan orang lain akan menguji penelitian Anda. Apakah benar kan gitu ya. Pengetahuan ini bisa mempengaruhi pengetahuan yang mana? Yang terkait dengan ya yang berkaitan dengan pernikahan dini ini. Karena di situ ada hubungannya, yaitu pernikahan yang dini yang mengandung resiko tadi akibat yang disampaikan materi-materinya tadi. Sehingga peneliti lain nanti kan orang ini kan bisa jadi penelitian baru ini terkait pengetahuan tuh. Misalnya pengetahuan tentang risiko kecacatan, pengetahuan tentang anemi, pengetahuan tentang stunting, pengetahuan tentang kanker serviks kan. Nah, ini kan yang variabel-variabel ini dihubungkan dengan pernikahan dini kan. Nah, gitu. Pengetahuan yang tadi dengan pernikahan dini. Nah, itu bisa nanti jadi satu penelitian. Sekarang saya lihat di saran penelitian Anda apa kira-kira? Bagi peneliti lain, ada enggak? Nah, coba halaman 79. Apa saran Anda? Bagi peneliti, diharapkan peneliti selanjutnya dapat melaksanakan program lanjutan sesuai dengan hasil penelitian ini dengan menekan angka pernikahan dini di desa terkaya yang terjadi. Jadi maksudnya kalau penelitian lain itu kira-kira judulnya apa masalahnya? Begitu. Kalau ini kan tidak ada rekomendasinya kan, sehingga orang harus mengelaborasi kembali hasil penelitian ini dengan menekankan, maksudnya hasil ini menekankan angka pernikahan itu. Maksudnya penelitian Anda itu kalau yang belum ada yang variabelnya berhubungan atau tidak ditemukan, maka peneliti lain itu bisa meneliti itu. Misalnya tadi terkait dengan pengetahuan tadi, pengetahuan variabelnya apa saja kan gitu ya, pengetahuan apa tadi misalnya anemi kan begitu. Itu yang bisa nanti Anda masukkan, atau yang variabel yang lainnya Anda masukkan sebagai saran dari kepada penelitian lain yang diteliti ini, kan begitu, sehingga orang lain itu ngambil penelitian Anda ini dijadikan sebagai dasar penelitian sebelumnya, kan begitu. Nah, kalau ini kan tidak ada solusi, tidak ada sarannya kan, saran bagi penelitian lain. Ada yang malah ditambahkan variabelnya, kan? Tambahkan variabel yang mana kan tidak tahu kan, langsung saja saran Anda bagi peneliti lain ya. Memang membaca hasil penelitian ini harus jeli ya, sehingga bisa. Dan memang orang luar itu lebih enak melihatnya ya, penguji itu lebih enak, lebih jeli melihatnya ya. Ya karena orang di luar penelitiannya. Kemudian Anda membaca value ini dari mana ya? Anda dapat 0,031 ini dari mana Anda dapatkan? Berdasarkan data yang saya uji melalui SPSS. Nah ya, sekarang yang coba data yang mana? Pengetahuan ya. Pengetahuan 0,031. Halaman 59. Dapat 0,031 dari mana?
Udah ketemu halaman 59. Nah, di VVL itu 0,031. Itu dari mana dapatnya? Atau dari rumah gitu ya? Di jalan gitu ya. Nah, siapa ngisinya ini? Nah, siapa ini ngisinya? 0,031. Nah, ya sendiri pasti. Nah, ya. Coba buat di lampiran 9. Lampiran 9. Output analisis bivariat. Nah, dah ya. Nah, dah. Ketemu? Nah, ya, silakan. Udah ketemu? Apa tuh namanya? Hah? Chi-square test. Ah, yang mana ya? 0,31. Mengapa Anda pilih itu? Karena memiliki nilai 1%. Coba baca di bab 3. Halaman 45-46. Karena perhitungan ratio test dipakai 2 kali 2. Ya, baris dan kolom 2 ya. Dan mendapatkan nilai Expectation. kurang dari 5 atau kurang dari 1%. Nah, ada enggak yang kurang dari 5 di sini? Baris dan kolom. Ada enggak? Anda ambil, ada enggak yang halaman 59? Anda enggak kurang dari 5? Nah, yang mana ada kurang dari 5? Hah? Tahu enggak mana baris kolom? Kan di situ ada 8, 30, 7, kemudian 91. Ada enggak kurang dari 5? Nah, tidak ada. Mengapa sampai Anda ngambil Fisher exact? Karena memiliki nilai 1%. Hah? 2 sel nih, 2 baris nih, 2 baris 2 kolom. Ya karena kurang dari, kan kalau 5 berarti tidak memenuhi syarat. Yang kedua 20%. Ada enggak 20% sini kurang dari 20%? Nah, yang mana? Yang 8. Masa? Yang 7. Nah, 7,1%. Inilah yang menyebabkan Anda harus mengambil Fisher
exact test. Paham ya? Nah, begitu. Kemudian yang ini, yang hubungan pendidikan orang tua. OR-nya nggak ada ya? Tidak ada Pak. Kemarin ini kan di nya ada 0 Pak, jadi orangnya tidak. Oh iya, ada 0 kolomnya Iya. membaris. Anda gunakan apa nih? Nol koma 02. Ini kenapa? Fisher exact test juga karena selnya itu ada 0. Nah, gitu ya. Kalau ini, kalau hubungan peran orang tua, Fisher exact test kan? Iya kan? Bukan. Continuity correction. Iya Pak. Eh? Menggunakan continuum correction Pak. Mengapa? Ada enggak kurang dari 5? Jadi bukan continuity correction, tapi Fisher exact test. Ya. Karena 1 ini kan kurang dari 5. Kalau kurang dari 5 itu gunakan Fisher exact test. Kalau lebih dari 5 baru digunakan continuity correction, ya. Nah, ketika ditanya nih, nah coba yang ini hubungan seks pranikah gitu, dengan pernikahan dini. Menggunakan Fisher exact test Pak. Mengapa? Karena kurang dari 0,5. Ada yang kurang dari 0,5. Hah? Kok kurang 0,05? Ya, karena baris itu ada enggak kurang dari 5? Ada enggak? Tidak ada Pak. Nah, tidak ada. Kurang dari 20%? Ada Pak. Nah, yang mana? 8. Nah, jadi Anda lihat itu kalau dia tidak pada kurang dari 5, maka cari atau kan di situ atau kurang dari 20%. Kan gitu. Nah, jadi kalau misalnya dia kurang dari 5 atau kurang dari 20%, maka gunakan Fisher exact test. Kalau lebih dari 5 atau lebih dari 20%, maka menggunakan continuity correction, ya. Nah. Kemudian Anda uji validitas di mana nih? Di desa Binjai Pak. Desa Binjai Hilir. Ini kan ada R tabel, R hitung. Itu maksudnya apa tuh? Halaman 38. Ini
menentukan nilai valid atau tidak validnya Pak. Ya, maksudnya R tabel itu apa? R hitung itu apa? Dari mana dapat R hit tabel itu dari mana dapatnya? Dari SPSS. SPSS. SPSS yang mana? Uji data. Nah, berapa garis, berapa kolomnya untuk melihatnya? Kan ada R tabelnya itu. Dia kan di atas kan ada 0,1, 0,01, 0,05 ya, 0,05, 0,10 kan gitu ya. Nah, yang ini 0, gimana cara menentukannya? Anda dapat baris, kolom, tiga satunya dari mana nih? Sama semuanya? R tabel 0,31, 0,361, 0,361. Nah, dapat dari mana tuh? Sementara di R hitungnya berubah-ubah. Lupa. Jadi R tabel itu didapat dari tabel yang diperoleh dari N dikurang 1 ya. Jadi nanti di tabelnya itu yaitu 30 responden dikurang 1. Jadi nanti 29. Nah, ditarik 29 responden, ditarik tabel 0,005, ditarik, ketemulah angka 0,361. Maka itulah disebut dengan R tabel. R hitung dari mana? Ya, dari hasil penghitungan menggunakan software komputer SPSS kan itu ya. Nah, ya sama dengan standar Convert Alpha kan. Di standarnya apabila kurang dari 0,6 maka dikatakan kalau kurang, nah dia reliable ya. Kalau ini valid ya. Apa sih validitas itu? Tanda awal. Maksudnya awaludin. Validitas itu apa? Nah, apa itu validitas? Nah, apa? Nah, itu apa tuh? Apa itu validitas? Penting benar ini mengukurnya. Ya, terus mengapa instrumen harus diuji validitas kan gitu. Nah, itu apa valid itu? Valid berarti secara ketepatan suatu data. Ya, jadi ketepatan mengukur apa yang diukur. Ya, jadi jangan sampai Anda mengukur pengetahuan tapi dengan sikap kan tidak cocok kan ya. Nah, jadi alat yang kita gunakan itu bisa mengukur apa yang seharusnya kita ukur. Kalau reliable? Reliabilitas atau reliabilitas. Artinya instrumen itu dapat digunakan berulang-ulang ya, dengan hasil yang hampir sama, meskipun tidak sama, ini kan hampir sama ya, maka disebut dengan reliable ya, atau reliabilitas. Jadi alat ukurnya, jadi kalau Anda ambil dari kuesioner lain, maka ini bisa ya, karena disebut dengan mencapai reliabilitas tadi ya. Nah, sekarang hambatan Anda dalam kerjaan ada enggak? Hambatannya ada satu Pak, penelitiannya sebabnya tidak ada di rumah Pak, karena musim itu pada saat musim mereka mulai panen juga Pak. Panen dasar itu juga panen juga panen itu. Tidak katanya di situ ada
Itu hambatannya ya. Tapi ada enggak Anda tulis di sini? Halaman terakhir pada hasil. Enggak ada ya? Masukkan nggak keterbatasan? Keterbatasan penelitian tuh. Ya. Lupa. Nanti ditambahkan ya. Nah, ditambahkan. Ya. Sehingga orang bisa lihat keterbatasan dalam penelitian. Mungkin itu saja. Terima kasih Pak Andi. Karena Pak Soebul ada di kelas sebelah, di waktu yang sama menguji Jadi saya tidak ada duluan memberikan masukan. Oke, tadi sudah banyak koreksi maupun masukan dari Pak Edi. Saya hanya ingin juga walaupun ini harus juga menguji kan gitu. Jadi saya menguji, jadi bukan koreksinya sudah cukup banyak tadi. Sambil saya juga menandai halaman-halaman yang memang harus dikoreksi oleh sampel. Oke, pertanyaannya terkait dengan pembahasan. Jadi simpulnya tadi bahwa semua ada hubungan ya. Dua antara hubungan. Dan kesimpulannya ada dua rekapnya sih. Jadi yang ada hubungan adalah variabel pengetahuan, kemudian variabel pendidikan orang tua, orang tua, seksi wanita, kemudian yang variabel akses informasi kesehatan dan teman sebaya tidak ada hubungan. Kalau yang ada hubungan tentunya mudah dijelaskan ya, karena sesuai dengan teori, kemudian sejalan dengan hasil penelitian orang lain, gitu ya, yang dilakukan sebelumnya. Nah, tapi yang variabel yang kelima dan keenam, akses informasi kesehatan, kemudian teman sebaya, di teori mengatakan ada hubungan gitu. Tapi kemudian di penelitian kita ini itu tidak ada hubungan. Menurut satu apa namanya menjadi penyebab kok ini teori mengatakan ada hubungan, tapi di penelitian kita tidak ada hubungan. Yang lima enam, faktor akses informasi kesehatan dan teman sebaya. Ya. Jadi jawab bahwa akses informasi kesehatan hanya membantu seseorang untuk mengetahui tentang kesehatan saja, Pak. Artinya informasi yang diperoleh hanya sebatas menjadi pengetahuan saja tanpa berdampak pada tindakan yang diimplementasikan. Seseorang mengetahui informasi tentang usia pernikahan dan dampak pernikahan ini, tetapi belum tentu individu tersebut menggunakan informasi itu sebagai landasan untuk menentukan keputusan usia idealnya. Jadi singkatnya adalah bahwa orang tahu belum tentu mau, ya. Orang dia sudah tahu tapi dia belum tentu mau menjalankannya. Karena di dalam perubahan, karena itu tadi kan dari perilaku nih, ya. Dalam perubahan perilaku ada pengetahuan, perubahan terlebih dahulu itu gampang sekali perubahannya dari dia tahu jadi tahu. Dan yang kedua adalah apa? Perubahan. Kalau di kelas saya sudah jelasin kalau perubahan perilaku ada perubahan sebelum ke praktiknya atau ke perilakunya apa? Karena tiga ini pengetahuan, kemudian apa? Kalau dalam teori perubahan ilmu perubahan perilaku ini. Yang kedua adalah apa? Sikap, ya. Sikap itu baru keterampilan atau praktiknya. Gitu. Nah, sehingga orang bisa dengan mudahnya sekarang mengakses informasi, ya, dengan media sosial, dengan media massa elektronik dan sebagainya. Tapi mindsetnya untuk berubah, gitu. Apalagi praktiknya, gitu kan. Nah, ini
Ini yang salah satu. Singkatnya dari penjelasan sampai ini tadi bahwa baru ada level pengetahuan saja yang berubah, tapi mindset kemudian praktiknya belum berubah, sehingga tidak ada hubungan. Nah, orang baru ada hubungannya kalau sudah terjadi perubahan pada praktiknya, kan? Dia sudah melaksanakan, dia sudah mengimplementasikan dalam kehidupannya sehari-hari. Nah, ini baru akan tidak ada hubungan. Ini baru hanya sekedar informasi, yang pengetahuan. Ya. Kemudian teman sebaya. Nah, teman sebaya tidak ada hubungan, tapi di teori ada hubungannya. Itu contoh. Kenapa? Ini sekarang ini teman sebaya sebenarnya luar biasa. Ini pergaulan anak-anak remaja teman sekarang itu justru lebih mempercayai teman sebayanya dibandingkan dengan bahkan mungkin orang tuanya gitu. Nah, sekarang menurut teori mengatakan seperti itu, tapi di pendidikan kita tidak ada hubungan. Kenapa kira-kira? Karena teman saya bukanlah faktor penentu yang memiliki peran besar terhadap keputusan belajar dan dalam menentukan pernikahan. Jadi teman saya itu tidak membuat kita mengambil keputusan itu cepat. Siapa yang paling berpengaruh untuk keputusan menikah itu? Lebih dari kita sendiri dan orang tua. Ya, artinya karena menikah itu keputusan yang sangat besar gitu. Mungkin pendapat teman sebaya menjadi tidak relevan karena nanti kalau nikah yang nanggungnya siapa gitu, bukan teman sebaya, tapi kan orang tua gitu. Jadi ini salah satu penjelasan yang bisa secara sederhananya lah gitu. Jadi teman sebaya menjadi tidak relevan terhadap pernikahan ini karena mungkin paskanya pernikahan mungkin dia dengan pergaulan bebas itu melalui oleh teman sebaya. Tapi pada saat memutuskan untuk menikah, nah, itu adalah pengaruh justru yang banyak mempengaruhinya adalah orang tua justru. Jadi kalau seks pranikahnya mungkin pengaruh teman sebaya akan sangat besar pengaruhnya. Nah, sehingga tadi mungkin saran dari Pak Helvi itu kan bagi hal-hal yang sebenarnya tidak berhubungan ini gitu, itu bisa menjadi saran kita untuk penelitian gitu. Ini kenapa lebih didalami gitu ya? Tadi pengetahuan contohnya, pengetahuan kan kita baru hanya sebatas pernikahan dini saja ya, tapi belum sampai pada misalnya bagaimana dampak pernikahan ini terhadap masalah kesehatan, baik itu pada wanitanya, pada laki-lakinya. Nah, masalah kesehatan bukan hanya fisik saja. Jadi masalah kesehatan secara fisik tadi ada CRCP gitu ya, kemudian ada kalau pada bayinya BBRR, stunting dan sebagainya. Tapi pada psikologisnya juga gitu. Nah, itu bisa terjadi orang yang menikah ini bisa tekanan batinnya mungkin lebih besar dibandingkan dengan orang yang mau direncanakan, karena biasanya yang menikah ini kan tidak direncanakan tuh, tidak direncanakan, sehingga ada yang wanitanya bisa sindrom baby blues ya, malah dia benci sama anak-anak lainnya. Itu terjadi kekerasan dalam rumah tangga dan kepada si anak gitu. Nah, kemudian suaminya yang juga belum siap secara finansial, secara psikologis untuk menikah, lalu karena tekanan ekonomi dan rumah tangga bisa melakukan kekerasan rumah tangga kepada anak dan istrinya. Itu banyak sekali. Jadi faktor-faktor secara fisik maupun non fisik dan psikologis itu bisa terjadi. Nah, itu yang perlu didalami oleh penelitian yang lain. Jadi kalau kita ingin menyarankan, nah ini kemudian teman sebaya tadi misalnya, teman sebaya sejauh mana pengaruhnya terhadap pernikahan ini? Apakah karena pernikahan ini ada pra gitu ya, ada pasca gitu kan. Jadi pranya, ini pra kan biasanya nanti dipengaruhi dengan tadi ya, karena pengaruh seks bebasnya misalkan, sehingga dia melakukan hubungan pranikah. Kemudian pasca menikahnya di mana? Apakah masih ada pengaruh teman sebaya terhadap mereka? Jadi misalnya apakah mereka tetap mempertahankan teman-teman yang teman-teman gaulnya sebelum menikah, atau berbeda pergaulan setelah menikah misalnya. Nah, ini banyak hal yang harus kita lihat, tapi yang paling tadi disampaikan oleh Pak Helvi adalah bisa terkait dengan pengetahuan. Kita baru membahas pengetahuan pernikahan dini ya, belum dampaknya gitu. Nanti yang didalami adalah dampak pernikahan dini terhadap kesehatan, baik bagi laki-laki
maupun perempuan, baik itu kesehatannya secara fisik maupun secara mental. Itu nanti saya tuliskan di dalam salah satu saran untuk bernilai. Nah, kemudian saya ingin bertanya nih sekarang, setelah ini kan akhir dari perjalanan untuk menjadi seorang sarjana kesehatan masyarakat ya, dengan skripsi, walaupun nanti masih akan ada PKMP ini, lumayan praktek kan sekarang Pak ya, selain Udah ini udah langsung lulus. PKMP sudah selesai. Udah semua udah. Ini yang terakhir ya. Iya. Nah, ini akhir dari perjalanan Santo sebagai calon sarjana kesehatan masyarakat. Setelah sidang ini langsung bisa gelar SKM dipakai. Apa yang sudah Santo dapatkan selama perjalanan dari semester 1 sampai dengan sekarang semester 8 ya. Nah, apa yang sudah ada bayangannya yang Santo dapatkan menjadi seorang ahli kesehatan masyarakat? Yang saya sudah dapatkan Pak di semester 1 sampai di titik akhir ini lebih ke mental di mana saya harus berani berbicara di depan orang banyak, karena posisi kita di sekolah sini kan kita lebih ke public speaking yang lebih utamakan Pak. Dan di sini saya belajar berani Pak, walaupun masih terpatah-patah seperti apa. Dan selanjutnya pengalaman Pak yang lebih utama, pengalaman yang dari awal saya tidak tahu apa-apa dan sekarang saya mendapatkan pembelajaran yang cukup. Misalnya kita belajar dulu tidak mengerti belajar menggunakan stetoskop, sekarang saya sudah bisa menggunakannya. Bukan tugasnya Bukan. nanti merawat semester 2, semester 3 akan belajar ya. Walaupun tidak boleh belajar ya, saya tidak tahu gitu. Oke, apa sih gambaran Santo menjadi seorang ahli kesehatan masyarakat itu apa sebenarnya tugas kita di masyarakat nanti kalau sudah selesai? Nanti kita setelah di masyarakat kita akan mengedukasi Pak. Kita lebih ke mencegah kesehatan, kita melakukan sosialisasi tentang kesehatan yang mempraktekkan HBS ya, nanti kita melakukan kesehatan supaya HBS apa? Ada SKS HBS itu apa? Apa itu HBS? Lagu Hidup sehat. mau di trigger gitu. Karena itu lagu lagu itu sehat. Nah, tugas utama seorang sarjana kesehatan masyarakat tadi sudah pencegahan. Apalagi yang paling penting dari selain preventif? Tindakan apa yang paling karena ini Paling awal. ya, Preventif, promotif, kuratif, kita rehabilitasi. ini kan jurusan minatnya adalah Promosi. PKIP. Nah, Pendidikan Kesehatan dan Perilaku. gitu kan? Pendidikan kesehatan dan perilaku. Jadi di pendidikan kesehatannya yang kita ingat. Jadi kalau di pendidikan itu masih disebut apa sebenarnya? Tadi penyuluhan itu apa? Ya, promosi yang pertama adalah tugasnya terkait mempromosikan gitu ya, gaya hidup sehat. Promosi itu artinya dengan melakukan edukasi, penyuluhan dan sebagainya. Kemudian untuk perilakunya, ya, jadi sampah harus tadi ada 3 level dalam perubahan perilaku. Yang pertama pengetahuannya, kemudian sikapnya, baru praktiknya. Gitu. Tahapan itu yang harus dipahami betul oleh seorang ahli kesehatan masyarakat sehingga saat nanti bekerja di masyarakat tahu bahwa untuk berubah sampai ke perilaku, gitu ya, maka pengetahuannya dulu yang harus dibereskan. Gitu. Kemudian yang kedua mindsetnya dulu yang juga harus dibereskan. Setelah mindsetnya berubah, barulah perilaku berubah. Perilaku itu belum langsung masyarakat yang berubah secara keseluruhan. Perilaku individunya dulu. Siapa orang-orang yang bisa menjadi role model di masyarakat itu yang kita ubah dulu perilakunya. Kalau sekarang influencer lah namanya, kan? Nah, influencer. Siapa yang paling berpengaruh di masyarakat?
Kemudian baru yang kedua kelompok. Gitu. Kelompok apa sasaran kita terkait dengan masalah pertama dengan masalah kesehatan. Itu yang kita ubah di kelompok. Setelah kelompok berubah, barulah masyarakat secara keseluruhan mau berubah. Nah ini tahapannya, nah itu yang harus dipahami oleh seorang ahli kesehatan masyarakat supaya nanti bekerja berdasarkan keilmuan yang sudah didapatkan dari itu ya. Jadi jangan nanti seperti SKM tapi seperti tidak pernah dapat kuliah tentang itu. Jadi saya kira Pak Elvi dan dosen-dosen yang lain itu sudah banyak menyampaikan teori-teori dan itu memang harusnya diterapkan nanti setelah bekerja. Jadi, walaupun mungkin tidak bekerja sesuai dengan bidangnya, tapi selalu ilmu itu harus selalu kita pakai. Jadi kalau kita ingin mengubah orang sih, pengetahuan yang dirubah, mindsetnya juga harus praktiknya. Oke, saya kira itu cuma kita untuk lupa saya